A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari Ahad yang cerah ini alhamdulillah pada tanggal 11 Jumadil Awal Ya mendung hujan betul. ya alhamdulillah sudah sudah berhenti hujan di beberapa tempat ya. Mungkin yang lain masih ada hujan. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an insyaallah. Amin. Pada hari ini bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau tanggal 2 November 2025 Masehi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir dalam kajian pekanan online Berkah Mulia Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua Berkah Mulia Indonesia dan para Dewan Pengurus Berkah Mulia Indonesia, para asatid, asatizah yang dengan sabar mendampingi para jamaah BMI dengan sabar untuk eh, apa mendampingi kita untuk belajar, memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki tauhid, akidah dan lain-lain. Yang saya hormati juga para jamaah berkah Mulia Indonesia yang istiqomah sampai dengan hari ini tetap mengikuti pengajian, meluangkan waktunya untuk bisa tetap menuntut ilmu, karena untuk beriman, untuk yakin beriman kuat, kita butuh ilmu. Dan ilmu itu hanya didapat dengan belajar, insya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. kepada para keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan semoga kita semua akan tetap istiqomah menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Izinkan saya membacakan urutan acara pada malam hari ini, yaitu kajian sirah sahabat Rasulullah dengan subtema Abu Bakar Ashidik, yang insya Allah materi akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Fahmi Irhamsyah, MPD CPD Hafidahullah, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan tilawah surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 102 yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Setio Budi dan terjemah oleh Bapak Huru Priyono. Kemudian pada pukul 20.20 sampai 20.25 prakarta dari Ketua Dewan Asatid BMI yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam Abu Syamil. Kemudian lanjutkan oleh pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Dan kemudian akan ada sesi tanya jawab. Dan pukul 21.30 MC akan menutup kajian. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengar tilawah surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 102. Kepada Bapak Setio Budi dan Bapak Huru Priyono, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعز لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Aku berlindung kepada Allah atas godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setio Budi dan Pak Huru Priyono. Semoga bagi yang membacakan Al-Quran dan kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya yaitu prakata dari Ketua Dewan Asatidz Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syam Abu Syamil. Kepada Pak Ustadz Syam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati dan muliakan kepada guru kita Ustadz Fahmi Khamsyah
dengan kesibukan beliau yang luar biasa bisa hadir membersamai kita di malam hari ini dan langsung di studio kita. Tak lupa kepada MC kita, Mas Dimas Syarko, yang sudah memandu kita, memimpin kita pada hari ini. Dan juga kepada yang tilawah pada hari ini, Bapak Setio Budi. Beliau belajar Quran dari nol putul, dan termasuk di antara golongan yang susah diajak gitu ya, dulunya gitu ya. Setelah diajak, ketahuan nikmatnya Quran itu, ngebut gitu kan. Ini berarti ngebut itu. Sehingga yang lainnya masih terpatah-patah di juz 30. Sekarang beliau sedang persiapan juz 29 itu ya. Dan kepada Pak Huru Priyono, beliau ada sabiun awalun nih, generasi awal ya kan di perkampungan Indonesia ini yang setia menemani kita sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan juga tak lupa kepada eh, jamaah semuanya, Bapak dan Ibu yang tak bisa sebut persatu, yang masih setia bersama dengan kita di perkampungan Indonesia. Dan malam hari ini kita mengambil tema yang memang ini kita lewati selama ini. Kok apakah dilewati ya? Masya Allah. Pas kita kemarin tadabbur di grup Abu Bakar dan Umar, kita melewati ayat yang dibaca Pak Setia di ayat yang 100. Ini berkaitan dengan keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kita ambil di sahabat. Nanti kita jadikan ini sebagai kajian kita di pekan pertama di awal bulan. Karena untuk yang sahabat Rasulullah, nanti bisa ikuti di YouTube-nya di Al-Ikhlas bersama beliau juga, bersama Ustaz Fahmi gitu ya. Ada satu perkataan dari Ibn Mas'ud yang ingin saya bawakan di malam hari ini berkaitan dengan keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, Innallaha akhtara ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahu wa la a'lamu nabiyan min anbiya'illahi ta'ala salawatullahi wa salamuhu alaihim burika lahu fi ashabihi kama burika li nabiyina. Sesungguhnya, kata Abdullah bin Mas'ud ini ya, sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat Muhammad SAW untuknya. Dan aku tidak mengetahui seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Ta'ala yang meraih keberkahan dari para sahabatnya sebagaimana yang diraih oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perkataan ini kemudian disaksikan, ya kan, tentang keutamaan sahabat ini yang oleh para sahabat yang lain tentunya ya. Maka nanti kita akan untuk awal ini karena kita sudah melewati pas sahabat kita sudah belajar saat apa namanya? Kemarin pernah kita bahas Umar bin Khattab, kemudian ada pernah bahas Abdullah bin Mas'ud ya. Kita akan mulai urut itu kan. Dari Abu Bakar kemudian kita akan ke Umar sudah ya, Utsman dan terus selanjutnya insyaallah. Baik, selamat mengikuti untuk malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan di malam hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita Bapak Dimas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam atas perakatannya. Alhamdulillah kita masuk pada pemaparan materi kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fahmi Irhamsyah, MPD, CPD, Hafidhullah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk bisa memimpin pemaparan kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Dimas. Izin Ustaz Syam, share screen. Udah muncul belum ya Pak? Sudah, Ustaz. Tapi masih kecil ya, belum full ya, Ustaz. Masih dilemok apa ya? Belum di full kan ini. Ya, Ya. Iya. sip.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi. abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk wadallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bertemu bermuajahah walaupun secara virtual. Semoga Allah senantiasa membimbing hati-hati kita semua untuk tetap bisa istiqomah. Karena istiqomah itu adalah jalan untuk kita memiliki hati yang lapang dan terjauh dari sedih dan juga ketakutan. Sebagaimana firman Allah, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa yang berkata Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia bisa istiqomah, tanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kemudian berkata kepada mereka yang senantiasa istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya Pak ya. Allah takhafu Amin. wa la tahzanu. Tak perlu takut, nggak perlu sedih. Kemudian diberitakan berita gembira berupa surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan memang istiqomah itu berat ya. Jadi kalau tadi Ustaz Syam menyampaikan ini belum pada datang mungkin karena faktor hujan ya, mudah-mudahan yang lainnya segera bergabung. Istiqomah itu berat. Yang ringan apa Pak? Istirahat. Ringan adalah istirahat ya. Istirahat. 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 Maka mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Hari ini insya Allah kita mengkaji tentang seorang sahabat yang mulia, sahabat yang tentunya menjadi inspirasi luar biasa bagi kita umat Islam, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya masuk pada materi, ada kuis dulu nih Pak nih, yang bisa jawab nanti silakan jawab. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Mangga Pak. Silakan Bapak. Yang Definisi atau yang dimaksud dengan sahabat. Monggo. Orang yang bertemu Rasulullah SAW dan sebagai Muslim. Ya. Hidup di zaman Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi, dan dia orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia hidup bersama Nabi, tapi dia tidak beriman, maka dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Sebagaimana Abu Thalib, ya, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, ya, hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman, maka tidak disebut dengan sahabat. Hidup sezaman tapi tidak ketemu Nabi, disebut sahabat nggak Pak? tidak. Enggak.
Contohnya siapa? Wais Al-Qarni. Contohnya siapa? Eh, apa namanya? Pemimpin dari Habasyah, ya. Pemimpin dari Habasyah siapa namanya? Ha- Siapa? Hah? Pemimpin dari Habasyah siapa? Najasyi. Najasyi. Najasyi dikategorikan ulama bukan sahabat karena tidak pernah bertemu Nabi, hanya korespondensi saja, tulis menulis. Tapi Najasyi itu masuk Islam karena ada riwayat bahwa Nabi SAW memimpin sholat gaib untuk Najasyi ketika Najasyi meninggal dunia. Maka Najasyi Uwais kategorinya apa? Kategorinya adalah tabi'in, walaupun hidup sezaman dengan Nabi. Gitu ya Pak ya. Dan ini juga pelajaran buat kita bahwa tidak mungkin hari ini ada orang yang kemudian bisa mengaku melihat Nabi dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Gitu ya Pak. Kalau mimpi mungkin Pak? Kalau mimpi mungkin. Ya, walaupun nanti perlu dicek lagi benarkah yang dilihat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu kitab yang perlu dibahas untuk melihat ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kitab karangan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala berjudul Syama'il Muhammadiyah. Ada yang udah punya Pak? Bukunya Pak di sini Pak? Ada yang punya bukunya? Pekan Hah? kedua dikaji tiap pekan di sini. Kaji tiap pekan kedua. Itu bagus tuh. Dipelajari ya, dipelajari Syama'il Muhammadiyah karena membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memungkinkan orang bisa bertemu Nabi dalam mimpi. Tapi kalau dalam keadaan sadar berarti dia jadi sahabat kan gitu. Ya, kan itu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di waktu yang singkat ini tentu nggak akan bisa kita sampaikan secara menyeluruh karena kisah Abu Bakar ini sangat panjang dan begitu luar biasa ya. Apalagi kalau kita tarik dari masa beliau masuk Islam sampai masa kepemimpinan beliau itu dua hal yang berbeda. Tapi nanti kita coba ambil beberapa pelajaran penting dan keutamaan-keutamaan yang melekat pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi siapa Abu Bakar? Kemudian mengapa beliau menjadi teladan penting? Kemudian kita tinjau keutamaan beliau dari sisi Quran dan juga eh, hadis. Maka pertanyaan pertama, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Secara usia lebih tua Nabi atau Abu Bakar, Pak? Wah, Rasul. Abu Bakar. Yakin lebih tua Abu Bakar? Nabi wafat usia 63 tahun. Abu Bakar wafat juga usia 63 tahun. Jadi lebih tua Nabi atau Abu Bakar? Hah? Ya Yang Rasulullah. meninggal duluan siapa, Pak? Nabi atau Rasulullah. Abu Bakar? Lebih tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tua Rasulullah SAW dibandingkan Abu Bakar sekitar selisihnya 2 tahun ya. Kalau melihat beberapa buku-buku sirah, Nabi itu sekitar tahun 571 Masehi, Abu Bakar itu sekitar 573 Masehi. Jadi kurang lebih perbedaan usia Abu Bakar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 tahun. Nah, Abu Bakar tadi dibacakan ayatnya ya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, ini ayatnya berantakan nih ternyata. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar. Para ulama menjelaskan ketika awal masuk Islam dari kalangan wanita yang pertama adalah Khadijah, dari kalangan
sahabat senior, orang yang senior, yang kategorinya apa namanya usianya dekat dengan Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Berarti kalau Nabi pada saat menjadi Nabi usia 40 tahunan, Abu Bakar berarti masuk Islam sekitar usia 38 tahun. Dari anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah. Boleh diulangi, Pak? 4 orang yang awal masuk Islam dari kalangan perempuan, dari kalangan orang anak muda ya, dari kalangan anak kecil dan juga kalangan budak. Siapa saja, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Mic-nya dibuka atau angkat tangan. Pak, Dari mic-nya. kalangan wanita Siti Khadijah. Terus Terus, Dari anak muda Ali bin Abi Thalib. lebih tahu Dari dari anak kalangan kecil, Pak. budak, anak kecil. Ya, Dari kalangan budak tadi ya. dari kalangan Yang budak lebih siapa, Pak? tua, Ya, lupa Ustaz. dari kalangan budak Zaid bin Zaid Harithah. bin Harith. Hmm. Zaid bin Kemudian Harith. dari kalangan pemuda ya bisa dikategorikan ya under 40 ya. 38 tahun pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu As-Siddiq. taala anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang apa namanya mengawali ya awal-awal masuk Islam. Maka keutamaan as-sabiqun al-awwalun kata para ulama adalah berpeluang mendapatkan pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika diikuti oleh orang-orang setelahnya, mereka yang memulai itu mendapatkan pasif income pahala ya. Ini kalau Bapak nih memulai ini BMI jilid 1 ya di kalangan Bapak tadi dicatatkan oleh Ustadz Syam ada yang dari awal gitu ya. Dan kemudian nanti ada kaderisasi misalnya setelah ini ada anak-anak yang juga berjalan terus BMI ini, maka ketika ini terus berjalan insya Allah yang mengawali ide membuat BMI ini yang aktif di awal-awal ini insya Allah mendapatkan pahala tuh Pak. Ya ini diantara keutamaan as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang memulai sehingga Nabi SAW bersabda tentang Abu Bakar seandainya seluruh umat manusia itu dihitung ya pahalanya dijumlah dengan pahalanya Abu Bakar dibandingkan dengan pahala Abu Bakar maka pahala Abu Bakar itu lebih banyak karena Abu Bakar yang banyak berdakwah. Nah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dikatakan para ulama punya semacam balai di rumahnya. Jadi Abu Bakar itu memiliki apa namanya balai-balai gitu Pak di rumahnya beliau yang eh, balai-balai itu sering digunakan untuk tempat konsultasi masalah ekonomi. Maka ketika Abu Bakar berdiskusi tentang masalah ekonomi kepada orang-orang, maka Abu Bakar juga masih menyisipkan dakwah, ya, menyisipkan dakwah sehingga apa? Banyak kalangan-kalangan pebisnis, khususnya kolega dari apa namanya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan cukup banyak dari kalangan bangsawan Arab itu tertarik masuk Islam lantaran dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya ini pelajaran, Pak. Jadi Abu Bakar itu adalah seorang pengusaha sukses juga, ya, seorang pengusaha dan dia memanfaatkan kompetensinya sebagai pengusaha untuk kemudian menarik minat orang kepada Islam melalui jalur tadi dakwah melalui jalur yang dia kuasai pada awalnya karena sering menjadi tempat nongkrong lah dalam tanda kutip ya bertanya tentang bisnis dan disitulah kemudian Abu Bakar menyampaikan
Sehingga para ulama menyatakan nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita itu dai sebetulnya sebelum jadi apapun. Jadi bapak-bapak yang backgroundnya misalnya psikologi, ketika membahas tentang psikolog, maka bisa dimasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya misalnya. Bagaimana Islam itu mengatur tentang adab, tentang akhlak, tentang psikis manusia. Ada dakwah di dalamnya. Seorang dokter ketika dia menguasai ilmu syariat, ketika dia memahami Al-Quran dengan baik, ya, maka dia bisa mengobati pasiennya, ya, sambil ngobatin, sambil dia bisa berdakwah, Bapak berhenti Pak ngerokok misalnya gitu ya. Pak kalau bisa makan minumnya jangan berlebihan, wakulu washrobu wala tusrifu misalnya gitu ya. Kita bisa bayangkan ketika ini terjadi, semua profesi kemudian bermuara pada titik yang sama ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun manusia itu pergi, kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya gitu ya. Bahkan ada penelitian kalau nggak salah saya pernah bilang ya, seorang apa namanya pemain bola yang namanya Salah ya, dia tidak berdakwah sebagaimana kita pahami dakwah di Indonesia misalnya, berceramah dari satu kampus ke kampus, masjid ke masjid misalnya. Beliau fokus main bola saja, tapi bermain bola dengan eh, tetap menjaga ketaatan sebagai seorang muslim. Ternyata disampaikan ada sebuah riset dari Stanford University, Salah itu menurunkan tingkat Islamofobia di Eropa yang cukup signifikan. Jadi bisa kita bayangkan, Pak, bagaimana apa namanya, bagaimana seorang muslim ketika dia baik, ketika dia soleh, maka kesolehannya itu bisa menularkan kepada orang orang lain. Ya, masya Allah ya. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dapati di dalam surat At-Taubah. Ini mohon maaf di ayat ini berantakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idh huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40 ya. Jika kamu tidak menolongnya, wahai Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya itu ketika orang-orang kafir mengusir dari Mekah. Sedangkan dia salah satu dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata pada sahabatnya, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperkuat dengan bala tentara yang tidak kamu lihat dan tidak menjadikan seruan orang kafir itu seruan yang paling rendah. Nah ini ayat ini salah satu ayat yang eh, menguatkan tentang posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan hijrah, orang-orang kafir itu berkonspirasi ya untuk melakukan kezaliman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Ada yang ingat Pak? Apa yang mau mereka lakukan pada Nabi waktu mau hijrah? Ada tiga ya usulannya. Yang pertama, gimana kalau kita bunuh Muhammad? Kemudian ada orang tua dari Najd ya, yang beberapa ulama menyatakan itu adalah iblis yang menyamar. Maka kata orang tua itu, jangan, kalau sekedar dibunuh saja, nanti Bani Hashim melakukan perlawanan, akan terjadi perang. Kemudian yang kedua, gimana kalau kita usir? Jangan diusir, kalau diusir nanti
akan membuat kekuatan baru, kemudian Muhammad akan kembali lagi ke kalian, menyerang kalian, kata si orang tua itu. Kemudian yang ketiga, gimana kalau kita penjarakan? Jangan, kalau dipenjarakan nanti sahabat-sahabatnya akan berusaha melepaskannya. Maka muncullah waktu itu usulan dari kalau saya tidak salah Abu Jahal. Bagaimana kalau kita kumpulkan anak-anak muda yang kuat-kuat, ya? Maka mereka yang kuat-kuat itu semuanya datang, ya, mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semuanya bekerja sama untuk membunuh Nabi. Maka koalisi mereka kan terdiri atas semua kabilah itu, wakil dari berbagai kabilah di Mekah, ya, anak-anak muda yang kuat-kuat yang jago pedang kita kumpulkan. Maka Bani Hashim gak mungkin melawan semua kabilah, ya. Lalu kata orang tua ini, dia bilang, ah, ini usulan terbaik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan untuk meminta Ali tidur di tempat tidur beliau, dan beliau keluar sebelumnya dengan membaca surat Yasin ayat 9. Ini ditulis di kitab Rohikul Maktum, ya, Al-Mubarakfuri, dan juga di bukunya Profesor Abdul Karim Az-Zaid. Apa yang Nabi baca? Nabi baca surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan beberapa riwayat menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir-pasir di lantai beliau karena belum ada keramik, ya, dilemparkan. Lalu kemudian orang-orang di luar rumah Nabi SAW semuanya tertidur. Tapi saya kasih disclaimer nih Pak. Ini yang melakukan siapa Pak? Yang melakukan adalah Nabi, ya Pak, ya. Kalau bapak-bapak ngikutin belum tentu akan berfungsi. Ya jangan sampai karena di luar ada orang mau lagi utang gitu, ya. Tiba-tiba bapak keluar dengan membaca itu, ya. Waja'alna min baini, kemudian dikira nggak kelihatan kali gitu. Jadi ini konteksnya bisa jadi berbeda, ya Pak, ya. Nah, dari situ Nabi SAW mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi keluar dari rumah beliau, beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka proses hijrah itu terjadi, tapi yang menarik, ya, arahnya itu tidak langsung ke arah Madinah. Ini Mekah. Madinah itu di utara atau selatannya Mekah, Pak? Dia masih ingat nggak? Utara. Madinah itu arah utara, ya. Nah, Nabi SAW pada waktu itu bersama Abu Bakar tidak langsung ke arah utara. Tapi beliau terlebih dahulu ke arah selatan. Kemudian beliau menginap, ya, sekitar kurang lebih 3 malam kalau saya tidak salah di Gua Sur, ya. Lalu kemudian Abu Bakar juga memanfaatkan putri beliau, yakni Asma binti Abu Bakar, untuk membawa makanan. Kemudian putra beliau, ya, Abdullah bin Abu Bakar, dan juga pembantu beliau. Jadi ketika Asma berjalan, maka pembantunya Abu Bakar itu berada di belakangnya, membawa beberapa ekor kambing untuk menghapuskan jejaknya Asma binti Abu Bakar yang pada saat itu membawa makanan untuk Nabi dan ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Adapun putra beliau tugasnya menjadi spy, ya, menjadi intel di kota Mekah untuk kemudian nyari informasi mereka ini mau ngapain gitu, ya. Mereka mau ngapain terkait dengan upaya mereka untuk mendapatkan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ternyata diketahui orang-orang Quraisy itu bikin semacam sayembara, ya. Siapa yang bisa membawa Muhammad kembali, menangkap Muhammad, maka akan diberikan hadiah, ya. Hadirin masyarakat muslimin dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dasar bahwasanya Abu Bakar itu memiliki keutamaan, ya, keutamaan. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar ini memiliki posisi yang luar biasa.
Ketika Nabi ditanyakan ayun nas habbu ilaik, siapakah orang yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Lalu Nabi berkata, Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian ditanya lagi, minar rijal, kalau dari golongan laki-laki, siapa ya Rasulullah? Faqala abuha. Maka dia berkata adalah bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar. Kemudian kultu, summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa Umar bin Khattab. Yang berikutnya adalah Umar bin Khattab. Lalu beliau menyebut beberapa orang yang beliau cintai ya. Hadis riwayat Bukhari 3662. Maka ini ya luar biasa ya. Bagaimana nama seseorang disebut, artinya ini manusia yang bukan manusia biasa ya Pak ya. Namanya disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang beliau cintai, sebagai orang yang beliau cintai, yakni Abu Bakar dan juga Umar. Dari kalangan wanita adalah putrinya yakni Aisyah. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Amr bin As, ya Amr bin As dalam riwayatnya bertanya tentang hal ini yang kemudian ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis yang lain, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhaztu Aba Bakar khalilan, walakinnah akhi wa sahibi, wa qad ittakhazallahu la asahibakum khalilan." Kata Nabi SAW, sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seorang sebagai khalil, sebagai kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Tapi ia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini, yakni diriku ini sebagai khalilnya. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 3656. Jadi beliau menyebut Abu Bakar adalah sebagai orang yang sangat akrab ya, paling sangat akrab. Dan memang memenuhi spesifikasi itu. Kalau kita menggunakan riwayat yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi ditanyakan kepada salah seorang, ada yang kenal nggak si Fulan ini, kata Umar bin Khattab ya. Lalu ada orang bilang, saya kenal dia, wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya, kamu pernah nggak urusan keuangan dengan dia? Belum. Kamu pernah nggak safar dengan dia? Belum. Maka kata Umar, kamu belum mengenal dia. Jadi seseorang itu terlihat karakternya ketika berurusan dengan uang. Seseorang terlihat karakternya ketika sedang safar. Abu Bakar dengan Nabi SAW itu ada transaksi keuangan, Pak. Di mana Abu Bakar pada awalnya tidak ingin dibayar itu onta. Jadi ketika beliau mau hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar itu menyiapkan onta untuk dipakai oleh Nabi dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Nabi meminta untuk membayar onta itu. Abu Bakar gak mau aslinya, Pak. Ya Abu Bakar gak mau. Tapi Nabi memaksa untuk minta membayar. Bahkan sama ketika di Madinah ya, ketika Nabi juga dapat tanah untuk pembangunan masjid, beliau juga menginginkan untuk membayarnya. Maka ini menunjukkan ada ya urusan keuangan Nabi dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar ya sangat dikenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Yang kedua safar. Nabi dengan Abu Bakar melakukan safar, ya, melakukan perjalanan. Jadi kalau mau ngecek orang itu dua itu Pak. Mau ngecek orang gimana? Yang pertama adalah urusan uang. Orang itu kelihatan aslinya ketika berurusan dengan uang. Apakah dia amanah? Ya, jangan sampai ngutang hilang gitu ya. Ketika ngutang jadi kucing, gitu ditagih jadi apa, Pak? Jadi harimau misalnya. Maka eh, karakter orang tuh terlihat di situ. Amanah atau tidak dia dalam urusan uang. Dan juga ketika safar, ketika dalam puncak-puncak keletihan, capek ya, orang itu kelihatan. Saya nggak tahu di BMI udah safar kemana aja, Ustaz Syam?
Virtual, Ustaz. Hah? Virtual safarnya. Virtual ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti mungkin umroh bareng tuh Ustaz Syam ya. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak semua orang bisa kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa di kalangan sahabat. Nah, Abu Bakar sudahlah termasuk yang awal. Abu Bakar juga mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar menamai Nabi ketika di apa namanya perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka empat mungkin ya di antara sekian banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan Abu Bakar, beliau adalah orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti Nabi ketika sakit ya, beliau bilang yang boleh menggantikan sebagai imam adalah Abu Bakar. Yang kedua, sahabat yang paling dicintai Nabi ya. Kemudian yang ketiga, sangat aktif dalam amal dan pengorbanan. Ya, dakwahnya luar biasa dan menghasilkan kader-kader dakwah yang luar biasa ya. Para sahabat yang dakwah yang masuk Islam dari jalur dakwahnya Abu Bakar yang luar biasa. Kemudian selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah kita agak eksplor di sini yang disebut dengan hadisul ifki. Jemaat bisa ada yang menceritakan apa itu hadisul ifki, Pak? Pernah dengar nggak istilah hadisul ifki? Silakan Pak, ada yang mau jawab? Apa itu hadisul ifki? Berita bohong. Berita bohong ya, atau berita dusta. Bagaimana dalam peristiwa ini? Apa yang terjadi? Jadi berita dusta ini sebetulnya dimulai eh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam sebuah perjalanan ya. Terlibat dalam sebuah perjalanan. Sepulangnya kembali ke Madinah, ya, rombongan itu terpisah ya. Rombongan itu terpisah. Maka rombongan Nabi dan juga rombongannya Aisyah itu terpisah. Jadi terbiasa pada waktu itu Nabi itu mengajak istri beliau ya. Salah satu yang diajaknya adalah Aisyah dalam peristiwa ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha minta istirahat. Jadi ontaknya itu dikasih semacam hijab gitu ya Pak ya. Ada penutupnya lah. Ada penutupnya. Semacam tanduk yang ada di atas punggung ontak gitu ya. Ada riwayat beliau ada buang hajat gitu ya. Ada satu keperluan lah intinya. Nah kemudian beliau kemudian pergi buang hajat. Nah ketika mau kembali ke ontak beliau, ternyata kalungnya itu hilang. Kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu hilang, dan Aisyah radhiyallahu taala anha balik lagi ke tempat semula mencari kalungnya. Nah, masalahnya adalah para sahabat-sahabat yang bertugas untuk membawa ontaknya Aisyah ya, mengawal Aisyah radhiyallahu taala anha, itu mengiranya di tandunya udah ada isinya gitu, Pak. Dikiranya Aisyah radhiyallahu taala anha sudah berada di atas tanduknya atau di atas ontak itu. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha belum kembali. Maka mereka berjalan aja tuh. Mereka berjalan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Setelah Aisyah sampai, kagetlah. Karena rombongan ontaknya gitu ya. Ontak dan juga rombongan para sahabat yang menjaga beliau sudah tidak ada. Nah, disinilah masalahnya muncul. Beliau tetap menunggu di tempat semula sampai nanti muncul sahabat namanya adalah Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami.
atau Sofwan bin Sulam. Ini dalam beberapa riwayat. Jadi Sofwan namanya. Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Nah, ketika Sofwan lewat, Sofwan kaget. Karena kalau Nabi itu biasa ya, kalau bikin safar itu ada barisan paling belakang gitu, Pak. Yang nyapu bersih lah. Ya, tim penyapunya. Jadi beliau tidak semuanya di depan, tapi ada bagian belakang yang bagian nyapu lah. Barangkali ada yang ketinggalan, barangkali ada yang sakit, yang tercecer dan seterusnya. Maka begitu Safwan lewat, ternyata beliau mendapati bahwa Aisyah pada waktu itu ada di situ, ada di situ. Maka kemudian eh, Safwan itu kaget, ya. Safwan itu kaget dan ucapan yang pertama diucapkan beliau menurut beberapa riwayat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena dikiranya orang yang sudah wafat gitu ya. Ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya beliau kemudian dipersilakan untuk naik dan tidak ada obrolan sepanjang perjalanan itu. Safwan berjalan, Aisyah di atas onta. Nah, muncul masalah. Masalahnya adalah tatkala sampai di Madinah, ya. Tatkala sampai di Madinah, orang-orang di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Misah bin Usasah itu membumbui, ya, memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa fitnahnya? Aisyah sudah berzina. Aisyah sudah berzina, ya. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini tersebar luas sampai Nabi pun pada waktu itu hampir mempercayai karena belum ada ayat yang turun menjelaskan, ya, bahwa bahwa Aisyah itu bersih gitu ya. Waktu itu belum belum turun eh, ayatnya. Maka gemparlah Madinah, Pak. Bisa kita bayangkan, Madinah gempar lantaran fitnah dari orang-orang munafik itu. Nah, ternyata salah satu yang menyebarkan fitnah itu adalah namanya Mitsah bin Usas. Ada yang tahu, Pak? Hubungannya Mitsah dan Abu Bakar apa, Pak? Ponakan apa itu? Ponakan sudah. Ya, masih ada hubungan kerabat. Apa itu? Dan selama ini Abu Bakar yang membantu perekonomiannya Mitsah. Jadi Mitsah ini yang membantu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar marah. Kira-kira marahnya Abu Bakar wajar nggak, Pak? Wajar nggak, Pak? Ya wajar. Wajar. Manusiawi ya, Pak ya? Orang udah dibantu, yang ngebantunya malah turut serta memfitnah putri beliau. Maka Abu Bakar menegur lah. Dan intinya Abu Bakar mengeluarkan statement bahwa saya tidak akan lagi mau membantu Mistah bin Usatah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar biasa hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pelajaran untuk kita, Pak. Bahwa saat berbuat baik apapun itu, jangan pernah berharap kepada makhluk. Berharap kepada makhluk pasti akan kecewa. Siap-siaplah untuk kecewa kalau berharap kepada makhluk. Sebagaimana Abu Bakar ya tidak mendapatkan balasan yang baik dari seorang Mistah bin Usasah. Mistah dibantu oleh Abu Bakar, namun ternyata Mistah termasuk yang ngomporin, yang memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi SAW menegur Abu Bakar, kata Nabi SAW, selama ini engkau bantu Mistah itu karena Allah atau karena apa? Lalu Abu Bakar tersadar karena Allah ya Rasulullah. Maka ya gak usah ini, tetap aja berbuat baik sama dia. Ya, kira-kira bisa kita kayak gitu, Pak? Ya, tetap berbuat baik kepada orang walaupun orang itu menyakiti kita misalnya. Masya Allah ya. Ini didikan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar akhirnya memaafkan. Berapa lama hadisul ifki? Selama kurang lebih 1 bulan. Jadi bisa kita bayangkan 1 bulan itu fitnah begitu tersebar luar biasa bahwa istri Nabi sudah berzina. Nabi pun tidak mengiyakan, tidak juga menyatakan itu pasti bohong karena nggak ada dasarnya juga, Pak. Bingung juga, ya. Karena bingung juga. Hingga kemudian Allah turunkan
Surat apa, Pak? Surat An-Nur. Ayat 11 sampai ayat 20. Jadi jawaban atas apa namanya? Jawaban atas hadisul ifki itu ada dalam surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarra la tahsabuhu syarran lakum. Di surat An-Nur ayat berapa? Ayat 11 ya, sampai ayat ke 20. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran hadisul ifki atau berita bohong itu, maka baginya azab yang besar. Ya. Jadi Allah membebaskan dari segala tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Abu Bakar pun memaafkan Misa bin Usasah. Ya. Ini Masya Allah ya. Inilah muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya begitu lapang, begitu bersih. Jadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam beberapa hal sangat tegas, bahkan melebihi Umar, Pak. Saya ambil contoh dalam kasus kaum Riddah. Nanti ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar itu meminta Umar menemani beliau ya sebagai apa namanya kawan berfikir lah, teman berunding dalam berbagai kebijakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satunya waktu terjadi kepemimpinan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi peristiwa kaum Riddah. Ada yang pernah dengar, Pak? Apa itu kaum Riddah, Pak? Kelompok apa dia? Murtad. Itu adalah kelompok yang nggak mau bayar zakat, Pak. Biar zakat. Yang tidak mau bayar zakat. Nah, pada waktu itu Abu Bakar yang keras. Kata Abu Bakar perangin. Wah. Umar malah agak nyantai di situ. Kan kebalikan ya Pak. Biasanya Umar yang ngegas tuh. Abu Bakar nyantai. Tapi dalam kasus itu Abu Bakar bilang perangi. Kata Umar nggak ini aja dulu pendekatan diplomasi apa pelan gitulah nyantai dulu gitu ya. Lebih ke soft gitu ya, lebih soft. Abu Bakar bilang enggak. Karena mereka ketika menolak membayar zakat itu sama dengan mengurangi bagian dari syariat. Apakah engkau akan membiarkan orang mengurangi bagian dari syariat? Ya, maka akhirnya diperangi itu, Pak. Orang-orang yang menolak bayar zakat. Kemudian yang kedua dalam kasus Al-Quran. Dalam kasus Al-Quran, Abu Bakar dengan Umar itu berbeda pendapat pada waktu itu. Ini pelajaran ya, Pak. Ini sekelas para sahabat bisa beda pendapat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gimana kalau kita kumpulkan ya Quran itu dari orang-orang yang punya catatan-catatan. Ya, catatan Quran itu dikumpulkan supaya apa? Quran itu tidak hilang. Kenapa? Karena sebelumnya pernah terjadi di zaman Nabi peristiwa Bir Ma'unah, 70 sahabat yang apa namanya gugur ya, para penghafal Quran. Kemudian terjadi peperangan yang juga banyak menewaskan para sahabat karena di masa Abu Bakar itu ada peperangan terhadap kaum Riddah, ada peperangan terhadap nabi palsu Musailamah Al-Kadzab dan beberapa peristiwa besar lainnya yang banyak sahabat-sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab berpikir jangan sampai Al-Quran hilang seiring dengan hilangnya para sahabat, seiring dengan wafatnya para sahabat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bilang, bagaimana engkau menyuruh aku melakukan apa yang tidak pernah Nabi suruh? Karena mengumpulkan Al-Quran Nabi nggak pernah nyuruh, Pak. Nabi menyuruh membaca, menyuruh menghafal, menyuruh mengamalkan. Tapi nggak ada yang nyuruh untuk kemudian mengumpulkan dalam satu mushaf, ya, dalam satu buku, dalam satu kumpulan. Kan nggak ada perintah itu. Tapi akhirnya atas usulan dari Umar tersebut, Abu Bakar kemudian mengiyakan. Lalu Abu Bakar nanti mengumpulkan dari para sahabat catatan-catatan itu dikumpulkan.
naskah itu dipegang Abu Bakar, nanti Abu Bakar meninggal dipegang Umar, Umar meninggal dipegang Hafsah, kemudian Hafsah menyerahkan kepada Utsman, nanti dibukukanlah, dijadikanlah satu rosem yang namanya rosem Utsmani. Nah, tapi mulainya itu sudah mulai di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau juga jelas orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beramal. Kita pernah belajar ya, ketika perang Tabuk itu luar biasa. Perang Tabuk adalah salah satu perang terberat di kalangan kaum muslimin pada saat itu, perjalanan begitu jauh di tengah kondisi musim panas dan pada waktu itu banyak gagal panen lah. Jadi ekonomi sedang tidak baik-baik saja lah gitu ya, Pak. Mungkin kalau sekarang ya saat ini kali ya ekonomi perputarannya relatif rendah, walaupun kita doakan mudah-mudahan bisa sampai 8% ya. Naik terus mudah-mudahan. Nah, pada waktu itu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu Nabi menyuruh berinfak. Ya kita bayangkan, makanya dalil infak itu luar biasa. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tuh tidak akan pernah sampai pada kebajikan yang sempurna ya. Kebajikan yang luar biasa. Lang tanalul birra hatta sampai tungfiku mimma tuhibbun. Sampai kita mampu berinfak dengan apa yang kita cintai. Lalu Umar menyatakan, ini saatnya saya mengalahkan Abu Bakar gitu, Pak. Saya membawa harta ya. Umar membawa setengah hartanya. Begitu nyampe ternyata apa yang terjadi, Pak? Abu Bakar sudah membawa seluruh hartanya. Masya Allah ya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kau bawa semua? Iya, Rasulullah. Terus gimana keluargamu? Apa yang kau sisakan? Yang kau sisakan untuk keluarga adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya, Pak ya. Ini inilah luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ya. Orang-orang yang beriman yang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa, dia berikhtiar membangun rumah di surga. Ya. Berikhtiar membangun rumah di surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dia juga tidak melupakan urusan-urusan di dunia. Jadi seimbang ya, balance, tawazun. Ya, mengejar akhirat, dunianya dimanfaatkan untuk urusan akhirat ya. Dunianya ya harta yang dimiliki oleh Abu Bakar pada waktu itu beliau kemudian infakkan seluruhnya. Ya. Saya pernah ngisi majelis taklim ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu mau punya suami kayak Abu Bakar? Mau. Siap nggak Bu? Begitu pulang dari perjalanan nyampe rumah, ternyata barang-barang udah nggak ada, diinfakin sama suaminya ke masjid misalnya. Ternyata pada nggak siap, Pak. Ini kita bisa bayangkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya pada waktu itu dalam rangka jihad fi sabilillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbat ambatat sab'a sanabillahi fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah alam bisawab. Ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya, Abu Bakar adalah sosok yang luar biasa, sahabat dekat Nabi, teladan iman, kemudian keikhlasan dan juga leadership. Ya. Dan keutamaan-keutamaan Abu Bakar itu termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan tentu beliau tetap relate ya untuk kehidupan kita modern pada saat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita. Karena ini bukan Nabi ya, ini adalah sahabat. Allah alam bisawab. Saya silahkan saya kembalikan pada Mas Dimas ya. Al-hukmu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi atas paparan kajian pada malam ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sahabat Rasul, salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Masuklah kita kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada para Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh, melalui chat juga boleh, kami persilakan.
Mau tanya sedikit Ustaz, berarti pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Bakar kan menemani, Tat. Abu Bakar menemani, kemudian nggak langsung ke utara, ke selatan dulu, ke Gua Sur. Nah, setelah dari situ perjalanannya berarti menyusuri apa ya, Tat? Apa ke darat, lewat darat atau nyusuri pinggir lautan atau gimana, Tat? Beberapa riwayat bilang pinggir lautan ya. Jadi jalur yang nggak biasa dilewatin oleh orang-orang. Kan kalau jalur ke Madinah itu sebetulnya orang-orang Quraisy sudah paham karena mereka banyak kalau mau pergi ke Syam itu kan lewat jalur Madinah gitu ya. Ah, jadi jalur yang tidak biasa makanya menggunakan jasa guide ya. Kalau saya tidak salah Abdullah bin Uraikid, seorang Yahudi malah, bukan seorang Muslim. Ini juga pelajaran buat kita dalam konteks muamalah ya boleh-boleh saja gitu ya. Karena waktu itu tour guide-nya Nabi SAW dan Abu Bakar itu beberapa riwayat menyatakan bukanlah Muslim ya yang mengantarkan Nabi untuk lewat jalan-jalan yang tidak eh, biasa itu. Allah alam. Berarti ada tour leadernya, Tat ya? Ya, Berarti transaksi bayar berarti ya? Maksudnya, iya bayang. hmm, makasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, tanya Ustaz untuk Abu Bakar itu apa namanya? Keturunannya masih ada nggak sampai sekarang Ustaz? Allah alam. Ada ya? Katanya sih masih banyak ya keturunan Abu Bakar itu di Madinah ya. Tapi memang enggak ini ya karena ya tradisi ya di Saudi itu memang agak berbeda dengan tradisi di Yaman ya. Jadi mereka tidak kemudian apa namanya terlalu menunjukkan secara eh, nasabnya gitu ya. Tapi beberapa ulama menyebutkan nasabnya Nabi termasuk nasab Abu Bakar itu masih ada. Ya, Allah alam. Hmm. S- Silakan Bapak Ibu. Sepertinya ini habis apa? Kebanjiran nih tadi. Dingin. Masya Allah. Mau tanya Iya. Ustaz. Oh, ada. Oh, monggo Tat. Monggo, monggo Tat. Assalamualaikum Ada. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Soalnya Bang Ente Kalau kurang Abu besar Bakar suaranya. ini kan nama kunyah ya Ustadz ya. Nama aslinya siapa Ustadz? Iya. Beberapa riwayat menyebutkan nama aslinya itu Abdullah bin Abu Kuhafah ya. Abdullah bin Abu Kuhafah. Cuman lazim dipanggil dengan Abu Abu Bakar. Tapi kayaknya juga bukan nama kunyah ya. Karena nama Gimana tuh? anaknya Abu Bakar tidak ada yang Bakar gitu ya. Iya. Beda dengan Umar. Umar nama kunyahnya Abu Hafsin karena dalam kitab-kitab hadis ya beberapa riwayat dalam kitab hadis itu menulis Abi Hafsin. Tapi Abu Bakar seringkali ditulis dengan Abu Bakar, sedangkan tidak ada nama anak Abu Bakar yang kita tahu bernama Bakar. Jadi bisa jadi memang nama panggilan ya, nama panggilan. Namun memang nama aslinya yang ditulis dalam beberapa kitab-kitab sejarah itu adalah Abdullah bin Abu Kuhafah, karena ayahnya adalah Abu Kuhafah. Ya Allah alam. Nama putra apa namanya? Yang saya tahu putranya Bapak itu ya apa? Yang terkenal ya Aisyah sama Asma Ustaz. Yang lainnya mana gitu ya. Iya Nah, betul. bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa yang ada namanya Abdurrahman itu ya nantinya ikut ikut membunuh Utsman Allah bener apa enggak itu ya? Ya nanti itu bisa kita bahas itu Pak. Di Utsman Panjang ya. itu. Oh iya. Seru banget kalau udah bahas masuk ke fase itu ya. Pasca wafatnya Umar ya. Karena kan masa Utsman dan Ali itu disebut zaman fitnah. Disitulah nanti kita tahu ada Syiah, ya Khawarij dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu lah kita bisa bahas. Insya Allah.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah pengajian malam hari ini kita akhiri agak lebih cepat karena cakung, cuaca mendukung. Iya, setuju. Masya Allah. Monggo Ustadz Fahmi untuk bisa menutup dengan doa pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa salim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fahmi yang telah mendampingi kami semua dalam kajian pada malam hari ini. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz Fahmi. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita akhiri kajian ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, lafaz hamdalah, dan kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Matur ketemu di nuwun, kajian Mas kajian. Dimas, Matur nuwun Ustaz Sam, Ustaz Fahmi, Pak Setio, Pak Mas Urus, Setio, Pak Matur nuwun Urus, Ustaz. Ibu sekalian, sampai jumpa di Bapak Ibu, pekan depan. Parang, Mas Assalamualaikum. Dimas, Mas Huru, matur Yuk. suwun. Izin pamit.